warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cita Octavia Rifa Mayosa. Nama saya Sulis Kerotain Arafah. Kami dari Universitas IAIN Metro, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, jurusan Akuntansi Syariah. Kami akan mempresentasikan tugas Bahasa Indonesia yang berjudul Sejarah Bahasa Indonesia dan Bahasa Indonesia sebagai Media Komunikasi yang akan disampaikan oleh Sulis. Pengertian sejarah bahasa Indonesia dan bahasa Indonesia sebagai media komunikasi. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu, pemuda dari pelosok Nusantara mendatangi rapat. Nah, rapat itu yang berisi tentang satu, bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Yang kedua, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Yang ketiga, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Nah, yang saya sebutkan tadi itu biasa disebut dengan Sumpah Pemuda. Nah, pada tanggal 18 Agustus 1945, karena pada hari itu ditempatkannya Undang-Undang Dasar 1940 itu sebagai Undang-Undang Dasar Indonesia, ditetapkannya bahasa Indonesia itu sebagai bahasa nasional. Sebelum resmi menjadi bahasa nasional, bahasa Indonesia dikenal sebagai bahasa Melayu. Seperti yang kita ketahui, bahasa Indonesia itu sebagai alat komunikasi untuk sesama masyarakat. Nah, bahasa Indonesia itu juga berupa simbol bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia, dan bahasa Indonesia itu juga sebagai identitas masyarakat itu sendiri. Penggunaan bahasa sebagai komunikasi itu mempunyai tujuannya, yaitu kita dapat dipahami oleh orang lain. Dengan begitu, komunikasi kita dapat menyampaikan semua yang kita rasakan bisa dipahami oleh orang lain. Sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang kini kita gunakan sebagai bahasa resmi di negara kita berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Melayu yang kita gunakan tersebut merupakan bahasa Melayu tua, yang sampai sekarang masih kita dapat selidiki sebagai peninggalan masa lampau. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional sempat terancam posisinya dalam kehidupan masyarakat. Pasalnya ada globalisasi menjadikan masyarakat hampir melupakan bahasa Indonesia. Masyarakat lebih akrab dengan bahasa asing atau bahasa Inggris dibandingkan dengan bahasa Indonesia. Akibat menggunakan ujaran berbahasa Indonesia menjadi tidak maksimal, melainkan terjadi campuran kode. Badan pengembangan bahasa tersebut berupaya untuk mencapai pandanan kata bahasa Inggris di dalam bahasa Indonesia. Harapannya masyarakat tidak menggunakan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia dalam satu ujaran kalimat. Bahasa memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam melakukan kegiatan berkomunikasi. Pengertian komunikasi menurut Effendi, yaitu proses pernyataan antar manusia yang dinyatakan adalah pikiran manusia kepada orang lain dengan menggunakan alat sebagai penyalurannya. Bahasa Indonesia ada karena perjuangan. Munculnya bahasa Indonesia pun karena hasil perjuangan para pahlawan. Jika tidak diperjuangkan, mungkin bahasa Indonesia tidak akan terbentuk. Di dalam kedudukannya sebagai bahasa Indonesia berfungsi sebagai 1. Lambang kebanggaan kebangsaan Indonesia. 2. Lambang identitas nasional. 3. Alat penghubung antar warga, antar daerah, dan antar budaya. 4. Alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai lembaga kebanggaan kebangsaan. Bahasa Indonesia mencerminkan nilai-nilai sosial budaya yang mendasari rasa kebangsaan kita. Selanjutnya, tujuan mempelajari bahasa. Dalam setiap mempelajari suatu ilmu, manusia pasti memiliki suatu tujuan tertentu, walaupun boleh jadi tujuan akhir yang diinginkan antara satu individu dengan individu lainnya. Begitu juga dengan tujuan orang-orang yang berkenaan untuk mempelajari bahasa, pasti mereka juga mempunyai motif tertentu yang melatar belakanginya. Adapun tujuan
bahasa itu sendiri yang bersifat umum, yaitu kita ingin dapat dimengerti oleh sesama orang yang berkomunikasi dengan kita. Nah, selain itu, bahasa yang kurang baik dan benar akan dapat menimbulkan kesalahan pahaman yang bisa berakibat fatal. Dari kami, apabila ada kata atau ucapan yang tidak berkenan di hati, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Dan kami meminta maaf karena presentasi kita tidak terlalu sempurna atau banyak kesalahan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.